Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gizinet, welcome back to our podcast. Di episode kali ini, apalagi kalau bukan Beginner, Bincang Gizi in the Corner. Jadi pada podcast kali ini bersama saya Milan Kas Adi Siregar dan rekan saya Ditiyawati Istiqomah yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Jadi hari ini kita kembali lagi membawakan tren-tren terbaru terkait gizi nih. Apalagi nih, topik kali ini tuh deket banget sama kehidupan kita sehari-hari nih teman-teman. Karena hampir tiap hari kita tuh makanan, minuman, kemasan, bahkan makanan instan kayak makanan sehari-hari gitu tanpa baca nutrition facts-nya dahulu. Ngomongin nutrition facts, dengar-dengar kemarin tuh Kemenkes baru aja mengesahkan sesuatu yang mirip banget dengan nutrition facts tapi menggunakan kode-kode hurufnya. Betul banget nih teman-teman. Sekarang pemerintah melalui Kementerian Kesehatan udah ngeluarin sistem baru nih teman-teman. Terus bedanya nutrition facts yang biasa sama NutriLevel itu apa sih? Nah, lewat episode kali ini kita bakal kupas tuntas apa itu NutriLevel nih teman-teman. Yaitu sebuah konsep yang berkaitan dengan kualitas pola makan dan kesadaran kita terkait memilih makanan sehari-hari. Dan menariknya pada hari ini kita nggak cuma berdua nih, karena kita akan ditemani oleh narasumber spesial kita yang merupakan dosen prodi gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya yang akan berbagi insight menarik seputar NutriLevel bersama kita. Nah, berdasarkan pengalaman akademik beliau nih, beliau merupakan seorang lulusan ahli gizi dari Universitas Diponegoro dan Magister Public Health dari Universitas Gadjah Mada nih teman-teman. Nggak cuma itu, beliau juga pernah menjadi bagian dari manajemen STAR di salah satu industri pangan nih teman-teman. Beliau juga sering banget ngelakuin penelitian dan publikasi mengenai edukasi gizi, perilaku makan, tren diet, bahkan literasi kesehatan masyarakat nih teman-teman. Nah, melalui pengalaman beliau ini, beliau bakal ngebantu kita banget nih untuk memahami pentingnya itu NutriLevel dalam memilih makanan dan minuman sehari-hari nih teman-teman. Oke, mari aja langsung kita sambut narasumber keren kita, Ibu Ira Dewi Ramarini, SGZ MPH. Halo Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Halo, alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Kira-kira Ibu hari kesibuknya lagi ngapain aja? Ini lagi masa transisi penginputan nilai ya kalau kesibukan di kampus ya, sama ngerjain beberapa hal misalnya terkait ada penelitian atau ada laporan-laporan kegiatan lainnya gitu, kepanitiaan lah mungkin lebihnya. Berarti lumayan sibuk juga kegiatan hari ini. Kalau sibuk tuh biasa sambil konsumsi minuman atau snack-snack gitu nggak Ibu? Kalau sibuk ya konsumsi makanan ya paling kayak biasa ya, misalnya makanan utama kalau lagi lapar, minum kalau saya lebihnya sih ke air putih ya, jarang konsumsi minuman manis kalau nggak pengen banget. Misal kayak kopi pun kalau memang butuh banget gitu, kalau misal nggak saya jarang konsumsi yang minuman-minuman berperasa seperti itu. Berarti menerapkan healthy lifestyle gitu? Ya lumayan lah ya. Alhamdulillah berarti. Oke, lanjut ya Mbak ya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh nih soal NutriLevel teman-teman, mungkin masih banyak juga ya masyarakat yang belum tahu atau belum familiar nih tentang NutriLevel sebelumnya. Bener, apalagi banyak orang yang masih familiarnya tuh sama nutrition facts yang ada di belakang kemasan produk makanan. Benar nih teman-teman. Jadi sebagai pembuka pembahasan kita kali ini teman-teman, saya mau nanya nih sama Ibu, sebenarnya NutriLevel itu apa sih Bu? Terus cara ngebedainnya sama label gizi biasanya tuh gimana tuh Bu? Oke, NutriLevel ya, jadi baru sebulan yang lalu ya Kemenkes ini meresmikan, diberitakan sebulan yang lalu, berarti kira-kira bulan April ya. Itu NutriLevel itu sebenarnya kurang lebih itu rangkuman dari NutriFacts. Jadi kalau NutriFacts itu kan lebih detail ya, yang mana mungkin untuk mahasiswa gizi sendiri aja untuk membaca butuh memahami gitu, karena kan ada hitung-hitungannya ya, dari takaran saji, gramasinya itu kan kita memang harus mengkonversi dulu. Nggak bisa baca kalorinya segini benar-benar percaya oh segini yang kita makan, karena harus kita kalikan dulu gitu kan. Jadi istilahnya lebih ribet. Nah kalau NutriLevel ini pemerintah itu maksudnya membantu merangkumkan apa sih sebenarnya kandungan dari produk yang ada NutriLevel-nya ini gitu. Jadi untuk mempermudah karena pakai abjad dan warna ya. Oh, jadi lebih mudah ya Bu. Jadi masyarakat langsung bisa tahu nih ini level 1, 2, 3 dari gambar atau warna yang langsung gitu ya Bu. Itu sih tujuan utamanya dari pemerintah untuk membuat NutriLevel.
Apa sih Bu akar dari masalah sehingga pemerintah itu sampai mengesahkan adanya Nutri-Level di Indonesia? Oke, sebenarnya kalau dari negara lain itu kan sudah punya Nutri-Level ya sebenarnya. Indonesia ini baru mulai lah gitu. Nah sebenarnya kalau untuk akar masalah itu adalah tentunya penyakit degeneratif ya. Contohnya itu kan misal kayak diabetes, gagal ginjal, hipertensi, stroke ya. Jadi dan itu kan bermula dari asupan, dari kenaikan berat badan, nanti juga perubahan profil biokimia, dan juga angka obesitas itu kan juga meningkat. Yang misal dulu pergeseran juga, misal yang kena penyakit degeneratif itu usia dewasa akhir menuju lansia. Kalau sekarang itu kan sudah banyak yang di remaja ya, remaja dan dewasa awal. Nah, makanya pemerintah Indonesia mulai concern nih, jadi untuk ngebantu lebih ke preventif ini ya, preventif biar tidak terjadi lonjakan angka-angka tersebut. Dibuatlah sesuatu yang mungkin bisa diadaptasikan di rakyat Indonesia ini menggunakan ABCD tadi ya, Nutri-Level. Jadi gunanya Nutri-Level tuh sebenarnya apa sih Bu yang pastinya gitu, umumnya gitu? Itu kandungannya itu untuk mengetahui kandungan gula, garam, sama lemak. Jadi emang 3 itu sih yang mau ditonjolkan. Tapi kalau saya lihat-lihat sih kayaknya memang lebih patokannya di gula ya, walaupun akan ada garam dan lemak. Karena kan kita awalnya itu pemerintah ini mau di minuman dulu gitu. Nah kalau di minuman kan emang jarang yang garamnya tinggi banget atau lemaknya tinggi banget. Jadi memang di gulanya ini dulu yang berusaha untuk dikontrol gitu. Karena kan memang gula ini nanti larinya kemana-mana, diabetes, bisa juga dengan konsumsi tinggi gula itu bisa ke penyakit ginjal gitu ya. Seperti itu. Terus kenapa kenapa dari Nutri-Level ini yang difokuskan itu hanya gula, garam, dan lemak? Kenapa nggak kandungan zat gizi lainnya? Oke, kandungan zat gizi lain misal seperti protein ya. Kenapa kalau proteinnya nggak masuk? Karena kalau protein itu kan bukan sesuatu yang mengancam, bukan sesuatu utama yang mengancam banget kondisi kesehatan kita ya. Karena kan memang kita malah butuh protein dalam jumlah yang besar gitu. Yang malah banyak yang nggak cukup nih kebutuhan protein sehari-harinya. Tapi kalau gula, garam, lemak ini kita emang sering ibaratnya bahasa overdosis gitu. Misal kebutuhannya itu cuma berapa pada anak-anak itu melebihi, yang remaja juga, yang dewasa juga. Jadi gula, garam, lemak ini menjadi fokus karena 3 hal ini itu sering melebihi dari asupan harian. Yang kalau diakumulasikan itu kan berbahaya bagi kesehatan kedepannya ya. Oke Bu, kalau dari ketiganya tadi kan ada gula, garam, lemak nih. Ya kalau yang pertama sekarang kan difokuskan lebih ke gula nih Bu untuk lemak. Sebenarnya gula apa aja sih Bu yang dimaksud di Nutri-Level itu? Oke, gula itu bahasa umum ya, kan kita tuh sebenarnya bahasanya kan karbohidrat sederhana, kompleks, cuma di masyarakat umum kan gula. Jadi gula ini mewakili total dari karbohidratnya gitu. Nah tapi ternyata waktu saya lihat di Nutri-Level tuh nggak cuma gula yang berkalori, ternyata yang bagian A itu tertulisnya tanpa pemanis buatan. Jadi kalau yang A itu udah kadar gulanya rendah, terus juga tanpa pemanis buatan. Jadi termasuk dalam hal ini kalau bisa disimpulkan berarti gula buatan maupun gula alami gitu ya. Nutri-Level itu ada termasuk di dalamnya di sana, seperti itu. Nah tadi kan kita udah bahas tentang apa aja yang difokuskan dari Nutri-Level ini. Sekarang gimana nih Bu caranya supaya orang-orang bisa tahu cara membaca huruf-huruf di Nutri-Level itu sendiri? Oke, jadi kalau saya lihat beritanya ini memang kita 2 tahun pertama ini transisi atau adaptasi. Jadi memang voluntary sifatnya bagi industri-industri, jadi bukan mandatori. Jadi masih siapa yang mau mencoba, karena kan perubahan itu susah ya, kita harus bikin label untuk industri dan lain-lain. Jadinya siapa yang mau mencoba bisa dicoba dulu selama 2 tahun ini gimana reaksi masyarakat dan para industri. Nah makanya selama 2 tahun ini juga transisi edukasinya pelan-pelan gitu. Kan mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum nih. Mungkin bahkan di FKM sendiri di kampus kita nggak semuanya udah ngerti ada berita ini sudah launching gitu kan. Karena memang dia promosinya itu bertahap. Nah cara membacanya sebenarnya gampang, cuma dari ABCD, di mana si D ini itu yang paling tinggi resikonya dari segi gula, garam maupun lemak. Sedangkan A ini berarti yang paling aman untuk dikonsumsi. Jadi gampangannya kalau cari produk, lihat dari abjadnya yang A atau dari warnanya. Kita warna itu kayak traffic light gitu ya, dari hijau, kuning ke merah. Jadi cari yang paling hijau.
hijau tua tuh kan A, hijau agak muda itu B. Jadi setidaknya A sama B ini kan masih aman lah walaupun di B gitu. Oke Bu, tadi produk pakai label D itu kan berarti bahaya ya Bu ya? Mhm. Jadi apa benar Bu kalau produk D itu nggak boleh dimakan? Oke, jadi sebenarnya salah satu produk yogurt kita itu yang Indonesia itu ada yang di luar negeri gitu ya, di Singapura itu D, termasuk D. Tapi di kita kan dikonsumsi. Tapi ternyata tuh sebenarnya D-nya itu bukan benar-benar buruk ya, D-nya tuh menginfokan bahwa ini gulanya tinggi loh. Kayak gitu, ini gulanya tinggi. Nah, gulanya tinggi itu kan harus dikonsumsi secara bijak. Bukan dalam arti gula tinggi nggak boleh dikonsumsi. Ada orang-orang yang butuh gula tinggi dalam waktu yang cepat, misal pas lagi hipoglikemi atau memang kita lagi aktivitasnya tinggi, emang lagi butuh banget nih kayak gitu kan, ya itu nggak apa-apa sesekali minum. Makanya walaupun tulisannya itu D, bukan berarti produk ini nggak boleh dibeli gitu. Boleh, tapi lihat aktivitas fisik kita, terus juga lihat kapan konsumsinya. Jangan pas mau tidur gitu kan. Kita kalau mau konsumsi yang kalori tinggi atau kadar gulanya tinggi, ya pas kita lagi aktif gitu, pas aktivitasnya tuh lagi aktif-aktifnya atau lagi berolahraga kayak gitu. Nah, hal itu jadi bisa balance nih seperti itu. Jadi boleh-boleh aja kita konsumsi yang C atau D, tapi lebih bijak dalam waktu atau timing konsumsinya. Berarti lebih ini ya Bu, sesuai kebutuhan aja. Iya, benar. Sekarang kan Nutrilevel dikenalnya umumnya masih di minuman ya kan Bu, minuman kemasan kayak yang beneran tinggi gulanya gitu, pakai Frap. Tapi apakah produk yang menyebutkan Nutrilevel ini hanya minuman aja atau makanan juga boleh dicantumkan? Oke, untuk sementara target pemerintah itu masih di minuman. Makanya waktu launching itu kan munculnya kayak cupnya kopi ya, karena memang target utamanya di minuman. Tapi memang disampaikan dari Kementerian Kesehatan itu nanti akan merambah juga ke makanan. Cuma kan memang yang tadi karena fokusnya itu walaupun ada gula, garam, lemak, tapi fokus utama itu memang di gula. Nah, yang banyak gulanya ini rata-rata di minuman, karena kayak kemarin dicontohin sama Pak Menteri kan, dalam satu cup matcha atau kopi ternyata waktu dicek gulanya itu bisa 1/4 atau setengahnya sendiri. Jadi memang diutamakannya di situ. Nanti di kemasan itu juga akan masuk, cuma katanya bertahap. Jadi nanti kemasan itu yang megang BPOM untuk makanan yang disajikan gitu ya, yang misalnya di kafe-kafe gitu, nanti yang megang itu adalah ranahnya Kemenkes. Seperti itu. Terus Bu, kan kita sebagai ahli gizi juga nih Bu, tantangan apa sih Bu yang mungkin terjadi waktu kita nerapin Nutrilevel ini Bu? Oke, mungkin kalau tantangan dari segi penerapannya ini mungkin lebih kedisiplinan ya. Karena kayak kemarin kasus obat aja kan kita pernah kecolongan ya, padahal obatnya itu udah ada sertifikasi BPOM gitu. Ternyata waktu dicek kan masih ada pelanggaran-pelanggaran. Jadi mungkin belajar dari situ, andai kata mau diterapkan apa ya, mungkin sidak gitu ya, sidak atau supervisinya tuh lebih rutin gitu. Harus ada skema yang jelas seperti apa nih penjaminannya. Jangan sampai nanti masyarakat udah percaya dia A atau B, ternyata dia terkategori D. Nah itu kan berbahaya ya. Kita udah sering konsumsi rutin karena paling aman nih A, udah seminggu misal 3 kali karena memang dia lagi transisi minuman manisnya mau dilepas, tapi kan butuh transisi gitu ya. Yaudah dia belilah ya, tapi yang A. Nah ternyata si A ini misal perusahaannya berbohong gitu, aslinya D. Itu kan bahaya sekali untuk kesehatan masyarakat. Jadi memang ini adalah tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan skema yang seperti apa agar tidak ada yang main serong gitu di belakang ternyata seperti itu. Kalau untuk tantangan kita sebagai ahli gizi menerapkan Nutrilevel itu kan didisiplin, apalagi banyak perusahaan-perusahaan yang main curang di belakang untuk menutupi label sesuai dari produknya. Kalau misalnya selain itu kan dari masyarakat kita juga itu masih banyak yang susah untuk menerapkan hal baru gitu Bu. Jadi kebiasaan kecil apa yang paling realistis yang bisa diterapkan oleh masyarakat untuk mengenal Nutrilevel ini? Oke, mungkin kebiasaan yang paling realistis kalau lihat dari karakteristik masyarakat zaman sekarang itu kan tipe-tipe masyarakat yang FOMO ya. Nah jadi kalau mau untuk cepat belajar Nutrilevel atau menangkap ada info-info baru biar nggak misinformasi terkait perkembangan kesehatan ataupun yang kaitannya dengan makanan minuman seperti Nutrilevel, ya kita FOMO-nya bisa ke arah kesehatan gitu. Kan biasa nih kita scrolling, nah tapi kalau pas scroll itu jangan lupa misalnya cek websitenya Kemenkes. Jadi cek website ataupun akun-akun yang memang sudah
resmi atau verified gitu untuk mencari tahu informasi-informasi yang berguna untuk diri kita sendiri terkait kesehatan seperti itu. Apalagi masyarakat Indonesia kan FOMO-nya tinggi banget, tapi kalau ada satu influencer aja yang nerapin Nutri-Level pasti mereka langsung berbondong-bondong ikut ya gitu Ibu. Nah Ibu, menurut Ibu kan tadi masyarakat Indonesia kan lebih ke FOMO ya Bu ya. Tapi kalau FOMO ini terus berlanjut, terus konsisten nih Bu, orang-orang tuh bener kayak sadar, oh ini bener FOMO-nya tuh positif gitu Bu. Menurut Ibu gimana Bu gambaran pola makan masyarakat ke depannya setelah beberapa tahun? Oke, berarti kalau lihat beberapa tahun ya, kondisi yang sekarang sih kalau yang lagi hot-hotnya ini kan FOMO-nya masih ke ranah olahraga ya. Nah kalau misal FOMO ke arah kebaikan kayak gini berlangsung sih saya rasa mungkin bisa ada perubahan kesehatan walaupun sedikit ya. Namanya perubahan kesehatan itu kan nggak bisa tiba-tiba drastis gitu ya, pasti kan orang berubah perilaku itu bertahap. Nah mungkin ada harapan ya untuk kita bisa menjadi generasi atau masyarakat yang lebih melek kesehatan gitu. Karena kalau pas arah kesini saya lihat juga memang FOMO-nya lagi ke arah kesehatan gitu. Memang apalagi terutama di olahraga. Nah cuma yang agak berhati-hati ini sama makanan ya, atau yang tentang diet gitu. Karena FOMO ke arah sananya mereka belum bisa membedakan mana yang influencer tanpa latar belakang kesehatan, mana yang influencer memang dia berdasarkan sains seperti itu. Nah itu yang perlu mungkin harus ada turun tangan dari pemerintah untuk mengedukasi gitu ya, untuk mengedukasi dari hal-hal kesehatan apa yang mereka butuhkan. Nah itu kita beri edukasinya. Kalau gitu gimana cara paling efektifnya itu untuk mengenalin Nutri-Level ke masyarakat kita? Untuk mengenalkan ya, tentunya dari pemerintah sendiri harus kayak misal bikin event-event tertentu untuk mengenalkan gitu ya. Atau kayak kemarin kan sudah masuk berita nih, sudah masuk televisi, masuk Instagram, YouTube dan lain-lain. Juga mungkin karena lihat tipe masyarakat zaman sekarang memang harus menggandeng influencer ya. Influencer baik yang itu mungkin muncul di TV, muncul di Instagram, mau muncul di Twitter, YouTube dan lain-lain, segala macam sosmed gitu. Influencernya mana sih yang kira-kira memang dia followersnya banyak dan memang akan memberikan dampak besar, itu memang harus digandeng. Karena cara seperti itu yang selama ini saya lihat lebih cepat tuh ditangkap sama masyarakat kita zaman sekarang. Berarti kayak nge-endorse gitu? Iya benar, mungkin kan agak kayak sistem nge-endorse gitu ya. Oh iya Bu, kalau tadi kan lewat influencer gitu ya Bu ya cara menyampaikannya. Tapi tuh kadang-kadang sama masyarakatnya tuh apa yang disampaikan sama yang diterima itu kan beda ya Bu. Kira-kira apa sih Bu yang perlu dipahami masyarakat biar nggak salah menafsirkan Nutri-Level ini apa sih sebenarnya gitu Bu? Mungkin agar tidak salah menafsirkan itu lebih kita harus lebih sering cross check ya. Kan berita tuh sekilas lewat atau kayak di short kayak gitu kan. Langsung kita tuh suka nangkap dengan cepat, oh Nutri-Level wajib. Saya baca beberapa berita itu beritanya tulisannya wajib memasang Nutri-Level. Padahal itu dari kementerian tuh nggak mau wajib, voluntary. Dan voluntary pun dimulainya dari industri besar dulu. Industri besar itu kan yang nanti mereka karena harus ngelabelin ulang gitu kan, mereka harus misal pesan kertasnya, entah plastiknya, pewarnanya gitu kan. Nah hal-hal seperti itu yang mungkin saran untuk masyarakat itu kalau misalnya ada suatu info jangan langsung di share dulu. Karena banyak itu yang di YouTube itu mungkin dia langsung dapat info, baca sekilas dia langsung bikin video bahwa ini wajib, padahal ternyata nggak wajib. Jadi memang harus berhati-hati dan nonton sampai tuntas. Yang satu tadi harus yang akun verified gitu ya, sumber yang memang verified, jadi memang tanpa editan gitu. Jadi selain udah dapat video tanpa editan juga kalau biasakan nonton sampai tuntas. Walaupun durasinya misalnya 10 menit didengarkan sampai tuntas. Jadi dapat nih semuanya. Misal kayak tadi gula-gula, orang mikirnya mungkin ini gula berkalori semua, tapi ternyata enggak kan. Di Nutri-Level ternyata yang A itu juga terkategori pemanis buatan. Nah hal-hal seperti itu kalau kita nggak mau mencoba diri untuk mempelajari sesuatu sampai tuntas, itu bisa miskom kayak gitu ya. Walaupun udah nonton influencer 1, 2, 3, 4, nah tapi kalau nontonnya semua setengah-setengah, sekedar lihat aja, langsung di skip, nah itu bisa bahaya informasi yang sampai ke diri kita gitu. Iya sih Bu, apalagi kan kalau influencer sekarang tuh kan ini ya Bu, untuk mancing penonton itu kan ada kayak kesan kayak menjatuhkan dulu baru membangun. Iya benar. Biasanya tuh banyak dipotong-potong terus langsung di-share kemana sampai grup keluarga, jadi nyebarnya tuh benar-benar miskom gitu. Iya karena
dia belum selesai ngomong, memang kayak judul berita kan kadang menjatuhkan dulu ya. Kita kalau baca judulnya doang langsung ngegosipin atau di-share ke orang itu kan bisa salah info, padahal mungkin kontennya kayak gitu, seperti itu. Berarti Nutrilevel ini sebenarnya adalah rangkuman dari nutrition facts yang udah ada dari lama, cuman dibuat sesingkat mungkin, semudah mungkin untuk dipahami oleh masyarakat yang umum. Jadi dia ada 4 label dari A, B, C sampai D, yang bisa diingat juga pakai traffic light. Jadi hijau makin ke merah, makin ke merah berarti makin risiko dikonsumsi, tapi tetap boleh dikonsumsi dengan batasan tertentu dan sesuai aktivitas yang sedang dijalankan. Berarti Nutrilevel ini targetnya untuk mengurangi penyakit degeneratif yang lagi marak-maraknya gini ya Bu. Apalagi banyak juga kan anak-anak masih kecil usia 4 tahun udah mengalami cuci darah, sakit ginjal, terus diabetes. Berarti Nutrilevel ini sangat penting ya untuk diterapkan di Indonesia. Wah, seru banget ya teman-teman pembahasan kita kali ini. Ternyata Nutrilevel bukan cuma sekedar label gizi biasa aja nih teman-teman, tapi bentuk upaya supaya masyarakat lebih peduli, lebih aware, sama lebih bijak dalam memilih makanan, minuman kemasan nih teman-teman. Dan semoga setelah episode ini teman-teman gizinya di rumah jadi lebih aware dalam memilih minuman yang akan dikonsumsi. Nah, sayang sekali waktu kita udah habis ya teman-teman. Tapi sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, kami mau berterima kasih dulu kepada Ibu sebagai narasumber kami yang udah ngasih insight positif, ngasih insight tentang Nutrilevel yang perlu banget kita pahami nih teman-teman. Dan tentunya terima kasih juga kepada gizinya di rumah yang udah menyaksikan episode kali ini dari awal sampai akhir. Stay tune terus ya di channel YouTube kita. Jangan lupa like, komen, dan share agar semua orang paham tentang Nutrilevel. Saya Ditya Istiqomah Dan saya Melanka Asari Siregar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.